Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Fahreja dengan NPM 2235071000. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas UTS perbandingan politik. Seperti yang kita tahu teman-teman, pemilihan umum di Indonesia sudah menjadi rutinitas selama 5 tahun sekali. Dilakukan oleh warga negara yang memiliki hak pilihnya. Kali ini saya akan membandingkan proses pemilihan yang ada di Papua dan juga di Pulau Jawa. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana proses pemilihan yang dilakukan di Papua, khususnya di Papua Pegunungan dan di Papua Barat. Sistem pemilihan ini diberi nama Noken. Noken yaitu suatu sistem yang digunakan dalam pemilu khusus untuk wilayah Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Barat. Noken diambil dari nama tas tradisional Papua yang terbuat dari serat kulit kayu. Sistem Noken berkaitan langsung dengan para pemimpin tradisional yang mempercayakan keputusan ada di ketua atau pemimpin suku. Ada dua jenis sistem Noken, yaitu sistem Noken Bigman dan sistem Noken gantung. Sistem Bigman ini menyerahkan segala keputusan atau seluruh suara diserahkan dan diwakilkan kepada ketua adat. Meskipun seluruh suara diputuskan oleh ketua adat, namun sistem Noken Bigman ini melakukan musyawarah sebelumnya dan ditentukan oleh kepala suku pada akhirnya. Yang kedua ada Noken gantung. Di dalam Noken gantung ini warga bisa menentukan pilihannya sendiri dengan cara memasukkan suara ke noken calon yang dipilih. Dalam artian setiap noken melambangkan suatu partai ataupun calon yang dipilih, sehingga warga dapat saling melihat pilihan warga lainnya. Meski berbeda dengan sistem pemilu pada umumnya, sistem noken ini telah disahkan oleh MK dengan keputusan MK pada tahun 2009. Dengan alasan yang pertama yaitu geografis. Jarak tempuh untuk mendistribusikan logistik pemilu dan tingkat kesulitan medan di daerah pedalaman Papua dinilai sangat rumit untuk diakses secara cepat. Daerah dengan mayoritas bergunung terjal dan jurang tajam dan terbatasnya akses transportasi hanya dapat menggunakan pesawat berbadan kecil atau pesawat misionaris, sehingga akan berdampak pada inkonsistensi agenda pemilu nasional, terutama bagi penyelenggara saat itu. Yang kedua, sumber daya manusia. Dengan pertimbangan bahwa sebagian masyarakat di wilayah pegunungan belum tersentuh pendidikan, masyarakat di kampung-kampung masih hidup secara komunal dan tradisional, belum memahami pemilu secara valid tentang maksud dan tujuan serta manfaat, sehingga mereka perlu dituntun dan diarahkan melalui sebuah proses musyawarah bersama mengambil keputusan dalam memilih. Yang ketiga, sosial budaya. Faktor ketiga yang menjadi acuan paten adanya pemilu noken di Papua. Secara sosial budaya, masyarakat di pedalaman Papua menganut sistem politik tradisional yang dikenal dengan big man atau orang besar. Setiap keputusan dalam komunitas dilaksanakan secara kolektif kolegial. Misalnya ketika suatu hal yang hendak dilaksanakan baik dalam kehidupan dan berkaitan dengan hubungan sosial kemasyarakatan, masyarakat akan berkumpul dan bermusyawarah. Kemudian setiap ide dan gagasan dalam musyawarah tersebut dapat diakumulasi menjadi keputusan mutlak dan dinyatakan secara resmi oleh kepala suku mereka. Jika dibandingkan dengan sistem pemilihan yang ada di Pulau Jawa, tentunya sangat jauh berbeda pemilihan yang ada di Papua Barat dan Papua Pegunungan yang menggunakan sistem noken, yang dimana pemilihan di Pulau Jawa dilakukan di sebuah tempat dan warga negara yang memiliki hak pilih mendapatkan kertas suara dan menuju bilik suara untuk memilih salah satu calon dan memasukkan kertas suara ke dalam kotak suara.
dilakukan oleh masing-masing individu.